قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel Belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Karena topik ini cukup diminati ya, dan masih juga ada pertanyaan mungkin di benak teman-teman yang membuka usaha voucheran. Misalnya sebagai contoh, saya punya sekian Mbps, bisa muat berapa gitu, muat berapa user. Ini saya contohkan, ini adalah traffic dari ISP internet. Ini trafiknya main 300 sampai 400-an ya, kadang ya 350 gitu, kadang sampai 425 barusan. Oke, ini baru berjalan uptime CPU. Oke, baru berjalan 16 jam, belum 17 jam. Ini sudah menghabiskan 2000 giga lebih, jadi 2 TB lebih bandwidthnya, kuotanya yang dimakan gitu ya. Ya, mungkin teman-teman nanya ISP nya pakai apa gitu ya. Yang jelas ini ISP nya bukan ISP yang ada VUP nya, yang jelas. Nih trafiknya sampai 429, 439, 445, hampir trafiknya hampir 500 giga, 500 MB ya. Hampir 500 Mbps trafiknya. Kalau sudah pas genjrot-genjrotnya gitu. Ini memang ISP nya disediakan 500 Mbps seperti nah ini 43 sekian, 430, 443 Mbps trafiknya. Ini ISP nya memang disediakan 500 Mbps. Jadi ISP nya hampir 1 TB, 1 giga, hampir 1 giga Mbps, 1 giga gitu. Gimana ya sebutannya. Intinya ini sudah 500 Mbps sedianya yang disediakan bandwidthnya. Sedangkan bandwidth untuk voucheran disediakan 2 Mbps untuk vouchernya 2 Mbps. Ini sekarang yang aktif sekitar 424 item di Simple Qi ya. Kenapa saya bilang di Simple Qi? Karena ini gabung sama PPPoE, yaitu PPPoE nya ada yang sampai 10 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps gitu ya. Ini ada juga yang 1K, yang 1K ini berarti yang nggak bayar bulanan, maka trafiknya dialihkan ke 1K biar asal nyambung aja, tapi tersyok-syok gitu ya. Ya, ini sampai merah-merah semua, makan yang 10M, bahkan yang 10M barusan ini sampai kuning. Jadi yang 10M ini kalau sudah kuning berarti trafiknya mungkin sekitar 8 Mbps ya. Kita coba, kita tes trafiknya. Nah ini sampai 5 Mbps sekian tuh barusan, sampai 9,7 Mbps gitu ya. Jadi kesimpulannya apa ya, misalkan teman-teman nanya gitu, saya punya 50 Mbps cukup nggak buat 100 user misalkan. Ya cukupnya sih cukup gitu ya, cukupnya sih cukup, tapi paling tidak kita lihat settingannya dulu, settingan voucherannya berapa Mbps per user gitu ya. Ya seperti sekarang ini contohnya, ini disediakan 500 Mbps untuk user. Ini kalau ini yang aktif cuma 400-an ya, anggaplah 400 dikurangi yang 1K nih. Tapi di sini trafiknya tinggi-tinggi semua, limitnya tinggi, 4M, 5M gitu ya. Paling tidak kalau disediakan, ada disedia 500 Mbps ini untuk limit standar gitu ya. Jadi bukan limit tinggi-tinggi 10M, 5M seperti ini, limit 2M, 3M gitu ya untuk PPPoE nya, atau rata lah 2M gitu untuk PPoE, dan voucheran 2M. 500 Mbps ini saya rasa cukup buat
700 user lah, 700 user. Tapi ya perlu digarisbawahi juga itu tergantung kebiasaan usernya gitu. Karena ada beberapa server yang saya pegang itu dia menyediakan 50 Mbps, usernya cuma sekitar 50 juga, 50-an, itu mentok, VUB-nya bandwidth-nya habis gitu. Jadi sampai 50 Mbps bahkan kurang gitu. Padahal settingannya nggak nyampe 2 MB gitu. Jadi kalau user banyak seperti ini rata-ratanya kan cuma user 400, traffic 400, berarti kan 400 bagi 400 cuma 1 M rata-ratanya, ya hitungan rata-ratanya. Karena sekali lagi ini kan user nggak semuanya download, nggak semuanya streaming. Kalau streaming itu trafiknya bergantian ya, maksudnya bergantian ketika kalau teman-teman lihat YouTube mungkin ya, itu kan ketika garis putihnya sudah lebih dari videonya itu kan masih nyimpen ya, maka dia kembali lagi trafiknya rendah gitu. Ya kayak gini kalau sudah merah nih berarti kalau umpamanya sedang streaming berarti dia sedang ambil bandwidth dari YouTube, lalu landai lagi gitu ya. Jadi nggak terus-terusan pas merah kayak gini ya. Jadi paling tidak kita sediakan bandwidth sesuai dengan jumlah user gitu ya. Misalkan 50, ya usahakan maksimal sampai 50. Kalau syukur-syukur bisa lebih dari itu dan user tidak komplain gitu, ya bagus gitu. Ini bandwidthnya segini sebagai informasi. Bandwidthnya disediakan 500 Mbps, untuk traffic voucherannya 2 MB, terus untuk PPOE nya ini bahkan ada yang PPOE sampai 40 MB, ini PPOE sampai 40 MB. Waduh, sadis ya, waduh itu sadis ini. PPOE apa? PPOE ngeri lah. PPOE up mana dah barusan mana ya? PPOE 6 MB. Oh, di limit berarti ini ya, di limit yang tiap 6 MB diberi limit sampai berapa, sampai 42, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya gitu, biar bergantian lah makannya. Pinter-pinter aja ngatur. Intinya gini ya, nah ini PPOE yang 10 Mbps diparen ke PPOE yang ini PPOE up 10 Mbps diparen 40 Mbps semuanya. Jadi itu 2 berapa tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 akun PPOE. Ini diparen ke PPOE up 110 Mbps dengan disediakan 40 M. Jadi paling enggak ini per user rata-ratanya maksimalnya lah 4 M, meskipun di sini tulisannya 10 M. Itu ya, tuh limit at 4 M seperti itulah. Max limitnya 10 ya gitu, bergantian asal diatur lah bandwidthnya gimana. Itu 400, bandwidthnya 400 Mbps trafiknya. Oke. Yang menarik di sini meskipun trafiknya besar, mungkin ada yang nanya ini pakai mikrotik apa gitu ya. Kok trafiknya besar, usernya banyak, CPU loadnya cuma 3 MB 3% gitu. Ya, sebagai informasi aja ini pakai mikrotik X86 gitu ya, pakai mikrotik X86 yang model CPU komputer itu loh. Makanya trafiknya CPU-nya kecil, RAM-nya 16 Mbps, user aktif 195 user hotspot. Untuk PPP aktifnya 200-an, 200 300 ya sekitar gitulah, 200 300 400-an, memang 400-an dipotong
yang 1K tadi. Nah, ini yang 1K yang nggak bayar ya, yang nggak bayar gitu ya. Yang 1K ini untuk AP, yang 1K ya sekitar 400-an. Oke, gitu aja teman-teman. Ini polosan ya, polosan. Gak ada mangli-manglian kayaknya ini. Ini di sini raw gak ada, mangli gak ada. Itu aja. Oke, gitu aja teman-teman. 400 useran dengan limit seperti itu, makan bandwidth anggaplah setara dengan jumlah usernya, main 400, main 450. Tapi untuk server ini disediakan bandwidth 500 Mbps dengan 5 buah ISP 100 Mbps digabung. Dan ini ISP nya tanpa VUP. Terima kasih, saya Dimas Al-Faruq, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi dengan harapan bisa memberikan motivasi buat teman-teman untuk terus giat bekerja, giat nyari pelanggan gitu ya, giat apa ya istilahnya, meskipun saingan banyak istilahnya kan, kita apa ya, servis pelayanan ke pelanggan itu lebih digiatkan lagi biar pelanggan merasa puas dengan pelayanan kita. Semoga nular. Saya Dimas Al-Faruq, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.